Pemirsa, pemerintah dalam waktu dekat akan segera meluncurkan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Hukum dan HAM Mahfud MD dalam keterangannya di Istana Presiden pada Selasa 2 Mei 2023. Mahfud menegaskan dalam pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial, pelanggaran HAM berat masa lalu akan menitik beratkan pada korban, bukan pelaku. Rapat internal. Presiden Joko Widodo melakukan rapat internal dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Rapat tersebut merupakan pembahasan lebih lanjut setelah Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2023, pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dititik beratkan pada korban, bukan pada pelaku. Mahfud menjelaskan pemerintah tidak akan fokus pada urusan pelaku dalam penyelesaian non-yudisial, karena itu masuk pada ranahnya Komnas HAM dan DPR. Selain itu, menurut Mahfud, jika menyangkut pelaku, maka penyelesaiannya secara yudisial dan harus diputuskan oleh Komnas HAM bersama DPR. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan dalam rekomendasi tersebut juga disebutkan pemerintah tidak akan melakukan permintaan maaf, namun pemerintah mengakui dan menyesali adanya peristiwa itu. Dalam rekomendasi itu juga dinyatakan tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM, terdapat 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sejak puluhan tahun lalu. Presiden sudah mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini ditekankan bahwa rekomendasi ini adalah menitik beratkan perhatiannya pada korban, bukan pada pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena kalau menyangkut pelaku itu menyangkut penyelesaian yudisial yang nanti harus diputuskan oleh Komnas HAM bersama DPR untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah. Jadi ini titik beratnya pada korban, bukan pada pelaku. Kita tidak akan mencari pelakunya dalam penyelesaian non-yudisial ini, karena itu urusan Komnas HAM dan DPR. Yang kedua, di dalam rekomendasi penyelesaian non-yudisial itu tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu, tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali keterjadinya peristiwa itu. Jadi tidak ada permintaan maaf dan tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan segera meluncurkan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial pada bulan Juni 2023 di Aceh. Acara akan dilakukan di 3 titik, yakni Simpang 3, Rumah Gedong, dan Posatis, serta Jambu Kepuk. Dalam acara peluncuran itu, pemerintah juga akan mengumumkan kepada warga negara di luar negeri yang menjadi korban pelanggaran HAM berat, di mana menurut data dari Kemenkumham, masih ada 39 orang yang masih di mana berdasarkan data dari berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM, saat ini masih terdapat 39 orang yang masih berada di luar negeri. Ke-39 orang tersebut nantinya akan diundang dan dinyatakan sebagai warga negara yang tidak pernah mengkhianati negara. Menurut Mahfud, pengkhianatan terhadap negara itu sudah selesai di pengadilan, sudah selesai di era reformasi di mana screening dan sebagainya dihapus, dan semua warga negara diberikan hak yang sama di depan hukum dan pemerintah.
Nah, salah satu juga di dalam kick-off ini nanti kita akan mengumumkan kepada warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang ada di luar negeri, yang kita kenal sebagai istilah eksil. Menurut Menkumham tadi masih ada 39 orang. Nanti ini akan kita cek satu persatu, meskipun mereka memang tidak mau pulang, tetapi mereka ini akan kita nyatakan sebagai warga negara yang tidak pernah mengkhianati negara. Julius Warte melaporkan.